Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Simak dan tonton terus ya videonya. Kamu pasti pernah dengar istilah sunat atau khitan kan? Nah, ternyata teman-teman, sunat atau khitan tersebut memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, memperlancar buang air kecil atau urin, menghindari terjadinya peradangan pada penis, mengobati kelumpuhan. Bagaimana bisa ya? Jadi teman-teman, pada akhir tahun 1800-an, seorang dokter dari Bellevue Hospital Medical College yang bernama Dr. Albert Lewis Seri menceritakan kisahnya tentang khitanan atau sunat sebagai penyembuh lumpuh. Saat itu, Lewis Seri mengobati seorang anak yang berusia 5 tahun yang tidak bisa berjalan karena mengalami rasa sakit yang tak tertahankan di ujung alat kelaminnya. Akhirnya, Dr. Lewis Seri memutuskan untuk memotong ujung alat kelamin anak laki-laki tersebut. Dan ternyata setelah kurang dari 2 minggu, anak tersebut akhirnya kembali bisa berjalan. Seperti itu teman-teman ceritanya. Nah, kira-kira pada saat proses khitanan atau sunatan, alat kelamin bagian yang mananya ya yang dihilangkan atau dibuang? Pingin tahu jawabannya? Yuk tonton terus videonya. Organ reproduksi laki-laki dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki bagian eksternal atau bagian luar. Dan yang kedua organ reproduksi internal yaitu organ reproduksi bagian dalam. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi eksternal atau bagian luar pada laki-laki. Yang pertama itu adalah penis. Nah, penis merupakan organ reproduksi eksternal laki-laki yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Sperma sendiri adalah gamet yang dihasilkan oleh laki-laki melalui proses spermatogenesis. Adapun karakteristik dari penis itu sendiri, yang pertama ditutupi oleh kulit yang tebal, yang kedua bagian ujung ditutup lapisan kulit yang disebut kulup atau preputium. Nah, kulup atau preputium inilah yang dibuang pada saat sunat atau khitan. Yang ketiga, terdapat saluran uretra. Nah, jadi fungsi dari penis itu sendiri adalah yang pertama untuk menyalurkan sperma. Yang kedua, sebagai jalan keluarnya urin atau air kencing. Karena di sini terdapat saluran uretra. Jelas ya? Organ reproduksi eksternal laki-laki yang kedua yaitu skrotum. Fungsi dari skrotum itu adalah yang pertama melindungi testis. Nah, teman-teman, di dalam skrotum itu terdapat testis. Testis sendiri adalah organ reproduksi internal laki-laki sebagai tempat proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, fungsi dari skrotum adalah untuk mengatur suhu spermatogenesis. Sekarang kita lanjut pada pembahasan organ reproduksi internal pada laki-laki. Di antaranya yaitu testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar aksesoris.
Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi internal pada laki-laki. Yang pertama kita akan membahas mengenai testis. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Testis pada laki-laki berjumlah 2 buah atau 1 pasang. Nah, testis ini beratnya kurang lebih adalah 2,5 gram. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma, tepatnya di tubulus seminiferus. Jadi teman-teman, di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus inilah tempat terjadinya pembentukan sperma atau yang dikenal dengan spermatogenesis. Pada tubulus seminiferus terdapat yang namanya sel Leydig dan sel Sertoli. Sel Leydig fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron ini adalah untuk merangsang pematangan organ-organ seks pria, pertumbuhan jenggot, membuat suara menjadi lebih berat, tumbuhnya jakun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sel Sertoli. Nah, sel Sertoli inilah yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Jadi, sperma ini juga butuh nutrisi, teman-teman. Nutrisi dari sperma disuplai dari sel Sertoli. Sampai di sini paham ya? Organ reproduksi internal laki-laki yang kedua adalah epididymis. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping. Epididymis berupa saluran berkelok-kelok dengan panjang kurang lebih 6 meter. Di mana epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Disebut sebagai penyimpanan sementara karena nanti dari epididymis sperma akan diteruskan ke saluran vas deferens. Setelah sperma matang di epididymis, selanjutnya sperma akan diteruskan ke organ reproduksi internal yang ketiga, yaitu saluran vas deferens. Saluran vas deferens merupakan saluran yang panjang. Nah, sampai di sini sperma akan diteruskan menuju ke uretra. Selanjutnya, kita masuk pada organ reproduksi internal laki-laki yang keempat, yaitu uretra. Tadi sebelumnya sudah Ibu singgung juga ya mengenai uretra. Nah, uretra ini terdapat di dalam penis, yang mana fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Selanjutnya kita akan masuk pada organ reproduksi internal laki-laki yang kelima, yaitu kelenjar aksesoris. Yang namanya kelenjar tentu dia akan menghasilkan sekret. Kelenjar aksesoris ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, vesicula seminalis, berfungsi mensekresikan cairan zat makanan sperma. Yang kedua, kelenjar prostat, yang berfungsi mensekresikan cairan basah untuk menetralisir vagina yang bersifat asam. Yang ketiga, kelenjar Cooper atau bulbouretra, yang berfungsi mensekresikan cairan bening keputihan untuk pelumas sperma. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Klik like and subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa. Bye-bye.